Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria bersama Indah Medika. Ya, terima kasih udah di hari berapa ini? Hari pertama ya, yang NU hari pertama, yang Muhammadiyah hari kedua ya. Pokoknya ini kita pengajian Muhammadiyah Dinu ya. Itu. Hari ini saya ingin memenuhi janji saya di tadi subuh ya. Ini saya ingin mengajarkan tentang ilmu bisnis itu jahat. Ini yang ngasih judul saya, bukan guru saya. Tapi di dalamnya ini ilmu-ilmu guru saya itu ya. Jadi judul ilmu bisnis ini jahat itu saya buat agar teman-teman aware tentang bahwa mempelajari ilmu bisnis itu tidak hanya seputar bisnis. Ya. Ini materi ketiga berarti. Ini materi ketiga. Materi pertama kita low hanging fruit ya. Kemudian materi kedua mentalitas orang kaya dan orang miskin. Hari ini kita akan materi ketiga, yaitu ilmu bisnis itu jahat. Sudah siap, Dinda? Siva siap? Oh ya. Hajiz siap, Hajiz? Siap. Afa siap? Siap. Iis? Rahmat? Siap. Yudi siap? Bu Astri siap? Diva siap? Dava? Siap. Oke. Teman-teman semua, banyak bukti, banyak fakta, banyak kejadian yang menceritakan bahwa ketika orang-orang sukses berbisnis, orang-orang hebat dalam bisnisnya, besar dalam bisnisnya, pada saat itulah titik awal di mana hidupnya hancur, di mana hidupnya bubar, di mana hidupnya menjadi awal dari titik terendah mereka dalam kehidupannya. Terlalu banyak fakta yang Ustadz Farid ceritakan kepada saya, yang dialaminya itu beliau melihat banyak sekali para pebisnis itu berada di titik paling bawahnya, berada di titik kehancurannya. Rumah tangganya hancur, dirinya bubar, dirinya acak-acakan gitu ya. Dan dirinya bukan menjadi siapa-siapa. Justru pada saat bisnisnya dalam puncak-puncaknya. Maka hari ini itu ya, materinya adalah ilmu bisnis itu jahat kalau Anda hanya membesarkan bisnis. Ilmu bisnis itu jahat kalau Anda hanya fokus di dalam kehidupan ini hanya seputar bisnis. Dan selalu fokus memperkuat bisnis Anda,
tanpa Anda imbangi diri Anda di atas dua hal, yaitu spiritualitas dan leadership, kepemimpinan. Guru saya mengatakan, Ustadz Farid mengatakan bahwa Mas Andi, saya itu memiliki 100.000 ya, seribuan itu, ribuan itu ya, ribuan pebisnis yang dengan mata kepala saya gitu, dengan mata saya melihat bagaimana bisnis yang dia bangun ya selama puluhan tahun itu berantakan, tidak bersisa, gara-gara dia tidak punya kendali diri dalam dirinya. Kendali diri terhadap apa? Atas apa? Atas uang yang dihasilkan di dalam bisnis. Maka beliau selalu mengatakan kepada saya, Mas Andi, uang miliaran, uang triliunan, itu kalau Anda nggak siap makomnya, kalau Anda nggak siap kendali dirinya, ini akan mendatangkan malapetaka yang luar biasa sekali. Akan mendatangkan kegelisahan, ketidakhebatan, ke awal dari kehancuran. Kalau Anda tidak disiapkan makomnya dalam membawa uang miliaran, membawa uang triliunan. Maka sesungguhnya bukan masalah ada tidaknya uang miliaran, ada tidaknya uang triliunan yang diterima kita. Tapi pertanyaannya adalah, siap nggak Yud kamu membawa uang itu? Siap nggak Rahmat kamu menghadapi ujian yang berupa harta itu? Siap nggak Din? Siap nggak Bu Astri? Siap nggak Hacis? Siap nggak Afa? Siap nggak Iis? Ketika Anda dihadapkan dengan makom itu, pada saat makomnya itu, apa yang Anda putuskan? Apa keputusan-keputusan yang Anda ambil? Maka para pebisnis, kehidupan Anda itu harus dibangun dalam fondasi-fondasi spiritualitas, fondasi-fondasi leadership, fondasi-fondasi entrepreneurship. Dan ketiga hal ini harus meliputi 4 aspek kehidupan yang harus Anda bangun. Tentunya yang pertama dalam membangun itu adalah membangun diri pribadi teman-teman. Bagaimana membuat kendali diri Anda itu benar-benar terkendali, benar-benar memiliki termostat ketika Anda nggak punya uang ataupun Anda punya uang. Maka yang harus dilatih itu adalah kendali diri. Maka kendali diri ini dilatih dengan apa? Dengan riyadhah. Maka harusnya kita mulai merujuk kitab riyadhah yang dibuat oleh guru kita. Nah, itu harus dimulai diawali, Pak, itu. Riyadhah itu apa gitu? Riyadhah itu adalah hal-hal yang dilakukan agar diri kita itu fokus ke dalam, bukan fokus keluar. Fokus ke dalam apa? Memperbaiki segala yang ada di dalam diri kita. Fokus ke dalam apa? Fokus untuk bisa mengendalikan diri kita.
Maka kenapa riyadhah itu harus puasa gitu ya? Mengapa itu riyadhah itu harus puasa? Karena puasa membuat pikiran kita itu tidak fokus keluar, tapi membuat pikiran kita itu fokusnya ke dalam, setidaknya menahan lapar. Mampu meredakan, membawa titik rendah hawa nafsu kita. Maka salah satu riyadhah itu yang pertama adalah itu bagaimana diri kita bisa fokus ke dalam. Tentunya dalam berpuasa, teman-teman, ini bisa dicatat baik-baik, benar-benar dicatat. Berpuasa itu bukan sprint. Berpuasa ketika riyadhah itu Anda akan menemukan hal yang tidak akan Anda temukan ketika Anda hanya berpuasa spot-spot. Maka puasa saat riyadhah itu bukan sprint, tapi maraton. Maraton. Jadi yud, bukan sprint, puasa udah selesai, puasa enggak. Tapi dengan Anda berpuasa secara maraton, Anda menjaga puasa Anda akan menaiki level-level yang tidak akan disadari orang yang berpuasa sprint. Kenapa? Karena levelnya yang pertama adalah diri kita, pikiran kita memikirkan isi perut. Kemudian setelah itu di level selanjutnya gitu ya, setelah isi perut gitu, ujiannya akan selalu ada, mengendalikan hawa nafsunya atau kemudian mulai memperkuat jiwanya. Puasa itu memperkuat jiwanya, memperkuat kendali diri Anda. Tapi apakah tidak kemudian pada saat tertentu tidak terkendali? Pasti ada saat-saat tertentu tidak terkendali. Level orang berpuasa itu pada satu titik dia akan mendapatkan ujian yang lebih hebat daripada orang yang tidak berpuasa, yaitu bagaimana dia mampu mengendalikan diri dan dia sadar bahwa kendali diri itu gitu ya, kendali diri itu mutlak tidak dikendalikan, tidak bisa dikendalikan. Nah, pada saat itu mungkin bisa jadi orang yang berpuasa ini melakukan dosa. Tapi yang hal hebatnya adalah ketika orang sudah berpuasa secara maraton, dia akan sadar bahwa dia adalah seorang manusia yang tidak suci, yang hidupnya selalu melakukan berbuat pahala dan selalu juga fitrahnya berbuat dosa. Fitrah manusia ketika berbuat dosa inilah yang menjadikan orang yang riyadhah, orang yang melakukan puasa itu menyadari benar-benar dirinya butuh sesuatu yang selalu, amal-amal yang selalu bisa menjadikan rujukan dia bahwa dia diampuni oleh Allah. Maka kemudian orang yang berpuasa, orang yang melakukan riyadhah gitu, fase selanjutnya adalah fase tirakat selanjutnya adalah sholat malam. Sholat tahajud memfokuskan diri dia bahwa dia memang menyembah, fase penyembahan gitu ya, fase penyembahan kepada Allah. Dosa-dosa yang dia lakukan harus ditebuskan, harus dimaafkan, harus dihilangkan dengan sholat tobat. 2 rakaat sholat tobat. Dan untuk memperkuat fokus diri dia ke dalam gitu, fokus diri dia ke dalam, fokus diri dia ke internal, maka kemudian dia fokus dalam sholat hajatnya. Nah, sholat malam ini memperkuat jiwanya, memfokuskan jiwanya untuk selalu
fokus dalam meraih cita-citanya. Dan membuat yang ada di dalam diri Anda itu hidup. Bara yang ada di dalam diri Anda itu hidup, itu terkait dari bahan bakarnya adalah riyadhah puasa. Dan untuk meniupkan bara agar terus nyala, membesar, itu ada di sholat malam. Di sholat malam. Maka kendali diri ini ya secara pribadi ini harus teman-teman lakukan ketika Anda ingin menuju makom miliaran. Ujian, dosa-dosa akan selalu bermunculan bagi hidup seorang manusia. Tapi ketika teman-teman memiliki ritme riyadhah, ritme kendali diri, ujian, dosa-dosa, aib, insya Allah menjadikan kita untuk terus bertumbuh, menjadikan kita untuk terus selalu dekat dengan Allah, selalu menyucikan diri dengan Allah. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang pertama adalah pribadi, yang kedua adalah bagaimana agar makom kita untuk menghadapi uang miliaran itu kuat. Itu ya, ada di keluarga. Makom itu apa ya? Makom itu kemampuan, kapasitas, kemampuan kita gitu ya. Memperkuat keluarga ini gitu ya, bahwa ini dalam ya. Saya pun saat ini sedang diuji kan ya. Saya ini kan ngomong ini kan ini omongan guru-guru saya gitu ya. Jadi saya pun menyampaikan ini untuk mengingat diri saya gitu ya, mengingat saya gitu ya, untuk siap ketika saya menghadapi ujian kehidupan ini yang ini akan sampai mati gitu. Nah, maka keluarga ini juga harus kita perkuat agar apa? Ketika kita punya uang miliaran, itu keluarga semakin kuat, semakin dipererat gitu. Karena cerita tadi banyak orang yang bisnis itu jahat. Kenapa? Karena ketika dia memegang uang miliaran, keluarganya berantakan. Kendali dirinya, yang poin pertama tadi, pribadinya berantakan. Kendali dirinya tidak bisa. Keluarga juga berantakan. Istrinya kemana, suaminya kemana, itu. Maka harus diperkuat itu kendali diri. Kendali keluarganya ini untuk memperkuat ini. Makomnya adalah tidak hanya kendali diri pribadi, tapi makom yang harus dipersiapkan untuk menerima uang yang gede ini ya, miliaran ini adalah keluarga juga gitu. Kalau keluarganya tidak dipersiapkan, wah, uang yang miliaran itu menjadikan malapetaka bagi keluarganya. Maka kemudian juga bisnisnya juga harus diperkuat. Karena bisnis inilah yang akan menghasilkan miliaran dan mindset bisnisnya gitu ya. Organisasinya dibangun, sistemnya dibangun, kemudian cara berpikirnya sebagai pebisnis dibangun. Itu untuk mempersiapkan bahwa kunci pemasukan bisnis tidak hanya ada di satu tempat. Nanti kita akan bahas di materi keempat, bagaimana cara berpikir seorang pebisnis ya. Cara berpikir seorang pebisnis yang saya ingin teman-teman juga ada di dalam pikiran teman-teman. Yang selanjutnya adalah ujung dari akhir perjalanan seorang pebisnis itu adalah keumatan. Bagaimana kita mampu membangun mega project akhirat. Kalau angka miliaran itu gitu ya, angka miliaran itu, ini kata guru saya ya, kata Ustadz Farid ya, angka miliaran itu Anda tidak delegasikan ke keumatan, tidak Anda proyeksikan ke keumatan untuk membangun legacy, membangun warisan Anda, membangun mega project akhirat, itu pasti ke konsumtif gitu. Maka keumatan ini, uang miliaran tadi
waktunya lah untuk dilempar ya sebagian ke keumatan. Ujung akhirnya itu adalah keumatan gitu. Mega project akhiratnya gitu. Karena apa? Untuk keumatan ini miliaran, triliunan itu tidak akan cukup. Selalu saja kurang, selalu saja kurang. Inilah yang membuat kita akan selalu haus dan makomnya akan selalu kuat. Maka teman-teman, bisnis itu jahat kalau Anda tidak membangun 4 fondasi tadi. Ya, pribadi, keluarga, bisnis, dan juga keumatan. Sebesar-besarnya bisnis Anda, kalau uangnya yang dihasilkan di dalam bisnis itu tidak untuk kendali pribadi diri Anda, tidak untuk fondasi keluarga Anda, memperkuat fondasi keluarga Anda, tidak untuk keumatan Anda, maka uang itu akan lari ke hal-hal negatif, hal-hal konsumtif, hal-hal negatif yang selalu dimurkai Allah. Maka para sahabatku, cukuplah ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga kita selalu ditunjukkan jalan yang lurus oleh Allah, jalan orang-orang yang selalu diberi nikmat, bukan jalan orang-orang yang dimurkai serta sesat. Maka kemudian bagaimana para pebisnis, cara berpikir para pebisnis membangun keumatan, bagaimana para pebisnis harusnya membangun mega project akhirat ke depan, kita ikuti di video selanjutnya nanti subuh atau besok Isya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria bersama Indah Medika. Yeay. Mau buka apotek tapi bingung harus mulai dari mana? Buku ini berisi strategi jitu dengan metode yang mudah dipahami untuk skala bisnis apotek